Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rify Al-Hakim, nomor absen 27. Saya akan membacakan modul 5, menganalisis rencana perlindungan hutan. Analisis rencana perlindungan hutan. Dalam pelaksanaan perlindungan hutan perlu adanya rencana yang tersusun secara sistematis. Di antaranya meliputi 1. Penyusun rencana kerja. Rencana kerja perlindungan hutan dan pengamanan hutan beberapa hal yang perlu diperhatikan di antaranya mengumpulkan informasi dan bahan. Sebagai langkah awal, informasi dan bahan sangat diperlukan yang dapat diperoleh dari sumber langsung ataupun dari sumber sekunder. Mengolah data untuk menyusun rencana kerja. Informasi dan bahan yang telah diperoleh selanjutnya dikaji dan disintesa untuk memperhatikan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, serta menetapkan langkah-langkah pelaksanaan kegiatan yang efisien dan efektif. Ketiga, membuat rencana kerja. Setelah pengolahan data dan informasi yang memuat kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman serta langkah-langkah pelaksanaan kegiatan yang efisien dan efektif, selanjutnya dituangkan dalam bentuk rencana kerja. Mempresentasikan konsep rencana kerja. Konsep rencana kerja lah yang telah dibuat dipresentasikan dalam forum satu unit kerja untuk memperoleh masukan dalam penyempurnaannya. Penyempurnaan konsep. Setelah mendapat masukan data dan informasi saat presentasi, konsep rencana kerja disempurnakan menjadi rencana kerja definitif yang akan digunakan sebagai dasar panduan pelaksanaan. 2. Klasifikasi rencana kerja. Rencana kerja perlu diklasifikasikan sebagai acuan dalam jadwal pelaksanaan kegiatan yang meliputi rencana kerja tahunan, rencana kerja semester, rencana kerja kegiatan. Jenis rencana kerja berdasarkan surat-surat keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 55 Cap 2003 tanggal 2 Juli 2003 tentang jabatan fungsional polisi kehutanan dan angka kreditnya. Menyusun rencana kerja pelindungan dan pengaman kawasan hutan yang harus dibuat oleh polisi kehutanan adalah rencana kerja pengolahan kebakaran hutan, rencana kerja pencurian hasil hutan, rencana penanggulangan perambahan hutan, rencana penanggulangan hama dan penyakit. 4. Berdasarkan surat keputusan Menteri Kehutanan Perkebunan nomor 597 tanggal 18 Agustus 1998, jumlah kebutuhan tenaga untuk melaksanakan perlindungan hutan dan pengamanan hutan diuraikan sebagai berikut. Untuk memenuhi tenaga satuan tugas operasional Polhut yang berkedudukan di Dinas Kehutanan, Kabupaten, Kota, Balai Taman Nasional, Balai Konservasi Sumber Daya Alam, diperlukan personil polisi hutan paling sedikit berjumlah 35 orang. Untuk memenuhi unit operasional Polhut yang berkedudukan di Resort Pemangkuan Hutan Subseksi Wilayah Seksi Wilayah Balai Taman Nasional atau Balai KSDA, diperlukan polisi hutan berjumlah minimal 11 orang. Penyediaan kebutuhan keterampilan. Keterampilan yang dibutuhkan oleh tenaga perlindungan hutan dan pengaman hutan dalam rangka pelaksanaan perlindungan dan pengamanan hutan yang efektif dapat dibedakan menjadi keterampilan perorangan, keterampilan peregu, keterampilan teknis, keterampilan sosial. Penyediaan kebutuhan perlengkapan berdasarkan surat keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan nomor 597 tanggal 18 Agustus 1998. Standar peralatan minimal dalam organisasi polisi kehutanan adalah sebagai berikut. Pada tingkat satuan tugas, pada tingkat unit Polhut, sedangkan perlengkapan standar Polhut seorangan telah diatur dalam surat keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam nomor 55/2002 dengan rincian sebagai berikut. Tempat air, borgol, pisau, ransel, jaket, jas hujan, senter, rantang, peluit, tongkat polisi, golok, tali, dan rompi. Pakaian seragam. Pakaian seragam polisi kehutanan dapat juga diatur dalam surat keputusan Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam nomor 55 tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut. Pakaian dinas harian PDH 1 setel setiap 1 tahun. Pakaian dinas lapangan PDL 2 setel setiap tahun. Pakaian dinas upacara PDU 1 setel setiap tahun. Sekian dari saya, kurang lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.